Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mentari, NPMD 1A200036, kelas reguler 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas interaksi manusia dan komputer dengan nomor soal 27 tentang LSM atau Ormas. Objek penelitian saya adalah Sapma PP atau Ormas pada bidang sekretaris. Deskripsi objek penelitian, Sapma PP adalah organisasi ini bernama Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa, disingkat Sapma, Pemuda Pancasila. Sapma Pemuda Pancasila didirikan oleh organisasi kemasyarakatan atau Ormas Pemuda Pancasila, bertempat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei 1988, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Untuk permasalahan pada objek penelitian satu ini adalah pengkaderan Ormas Sapma PP di salah satu daerah di Kota Subang belum terkomputerisasi. Deskripsi singkat permasalahan. Sistem penyebaran informasi dan promosi yang selama ini digunakan di Sapma PP Kota Subang masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan memanfaatkan formulir atau mengadakan kunjungan langsung ke MPC Pemuda Pancasila di Kota Subang. Penggunaan formulir selama ini banyak mengalami permasalahan sehingga menghambat proses penyebaran informasi. Hal ini tentu saja merugikan pihak organisasi yang ditandai dengan terhambatnya proses perekrutan anggota baru. Untuk usulan solusi sistem informasi yang bisa mempermudah pengkaderan, contohnya dengan dibuatkan form pendaftaran atau website. Deskripsi singkat solusi yang diusulkan adalah dengan membuatkan form pendaftaran yang terkomputerisasi yang dikelola oleh sekretaris dan tim pengelola atau anggota yang telah dibentuk khusus untuk mengelola website yang sudah dibuatkan nanti, dan tidak lupa dipantau oleh ketua Sapma PP setempat. List user. User pertama adalah sekretaris. Tugasnya adalah melihat data siapa saja yang telah mendaftar di platform yang dibuat, membuat rekapan data yang mendaftar sebagai anggota. User kedua adalah tim pengelola atau anggota yang sudah dibentuk khusus untuk mengelola website tersebut. Bertugas sebagai tim yang membantu kinerja sekretaris dan juga untuk mengupdate informasi terbaru seputar Sapma PP, bisa juga untuk mengecek ulang data yang telah terkumpul agar meminimalisir kesalahan dalam input ke dalam website. Untuk user ketiga adalah ketua. Ketua hanya sebagai penanggung jawab atau sebagai pengawas. Deskripsi singkat user menggunakan sistem. Sistem yang baru ini dibuat untuk merubah dari sistem manual ke sistem yang menggunakan database dan terkomputerisasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan dalam perekrutan anggota baru. Kelebihan dari sistem ini adalah penyimpanan data yang tidak berantakan, berbeda dengan sistem manual yang datanya terkadang kurang jelas karena ditulis oleh tangan. Pada sistem ini, ketua memiliki wewenang mengkoordinir dan memantau setiap kegiatan dan mekanisme kerja setiap anggota, sehingga ketua memiliki hak akses dalam melihat laporan perekrutan calon anggota baru. List data. List data ini dibagi menjadi dua, yaitu list data anggota. Data anggota ini merupakan salah satu bagian struktur pada Ormas Sapma PP. Dan data pendaftar. Data yang mendaftar sebagai anggota Sapma PP. Untuk deskripsi singkat, data yang diolah menggunakan sistem yaitu data yang diproses oleh admin adalah data pendaftar. Untuk bagian data anggota lama akan dicantumkan pada halaman informasi terkait, sedangkan untuk data pendaftar akan dibuatkan halaman khusus untuk admin agar bisa memproses lebih cepat. List proses atau prosedur. Satu adalah login. Login untuk admin pengelola website agar lebih tertata dan terjaga keamanan pada data website yang dibuatkan. Kedua, memproses dan mengecek biodata pendaftar. Bagian tim pemeriksa atau bagian mengecek kelayakan anggota untuk bisa masuk Ormas Sapma PP. Untuk yang ketiga adalah verifikasi data. Bagian tim pemeriksa memberikan hasil
lulus atau tidaknya anggota di bagian laman ini. Untuk deskripsi singkatnya adalah proses yang diterapkan pada sistem ini adalah untuk mempermudah proses kualifikasi anggota baru dan juga bisa mempermudah para anggota untuk mengetahui informasi secara mudah karena sudah terkomputerisasi. Untuk list halaman yang diusulkan adalah 1. Halaman beranda. Deskripsi singkat halaman beranda ini mencakup beberapa kondimen berupa informasi, profil, dan beberapa carousel. Untuk halaman kedua, itu halaman profil. Deskripsi singkat halaman ini berupa profil tentang sejarah Sapma PP. Dan yang ketiga adalah halaman pendaftar. Deskripsi singkat halaman pendaftaran ini berfungsi untuk mempermudah kaderisasi agar bisa terlihat datanya secara rinci. Halaman keempat adalah halaman informasi. Deskripsi singkat halaman informasi ini adalah untuk mengakses informasi yang terkait pada Sapma PP. Lalu selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan, yaitu https://wordpress.com/sejarah-sapma/. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.